Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Haryati akan menyampaikan tentang pemecahan masalah degradasi moral dan etika pada peserta didik di kelas 12 kecantikan kulit dan rambut semester 5 tahun pelajaran 2021-2022 di SMK Negeri 3 Sejak awal masuk ke kelas mereka di awal tahun ajaran, saya sudah mendapat info dari guru BK dan juga dari teman-teman guru yang lain bahwa di kelas saya itu terdapat beberapa anak yang memang memiliki perilaku yang kurang baik lah. Akhirnya berdasarkan pengalaman kami selama waktu itu sekitar 3 bulan berjalan, jadi memang terlihat bahwa di kelas itu anak-anaknya kurang kompak gitu. Jadi ada gap, satu kelompok, ada kelompok yang lainnya gitu. Makanya sebagai sumber rujukan dari permasalahan siswa ini, saya angkat atas dasar pengalaman sebagai wali kelas dan hasil pertimbangan bahwa peserta didik itu selain harus memiliki kompetensi yang baik terhadap pengetahuan dan juga terhadap keterampilannya, mereka juga harus memiliki karakter yang baik pula. Nah, adapun permasalahan yang sering timbul dan terlihat selama proses pengamatan ini, yang pertama mereka itu kurang menghargai terhadap guru dan juga pegawai di lingkungan sekolah. Kemudian hubungan antar peserta didik juga terlihat kurang harmonis dan suka meniru hasil pekerjaan orang lain. Jadi jika mereka itu dikasih tugas, mereka itu jadi malas gitu untuk bisa mengerjakan sendiri, akan tetapi lebih senang mereka itu meniru pekerjaan temannya. Dari kejadian-kejadian tadi, akhirnya saya mempelajari apa sih sebenarnya akar permasalahan tersebut. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa permasalahan itu timbul akibat dari kurangnya penerapan nilai-nilai agama pada diri peserta didik. Kemudian yang kedua itu yang mempengaruhi perilaku mereka itu kurangnya etika dalam menggunakan media sosial. Kemudian yang ketiganya belum optimalnya bimbingan dan pembinaan dari orang tua dan guru. Bukan berarti orang tua dan guru ini tidak melakukan bimbingan terhadap anaknya ataupun anak didiknya di sekolah, akan tetapi ini belum optimal sehingga menimbulkan perilaku yang seperti itu. Mereka seperti kurang terkontrol dan sebagainya. Setelah diketahui akar permasalahannya, akhirnya saya mencari bagaimana atau alternatif apa aja yang bisa dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah yang ada. Akhirnya saya menyimpulkan ada 3 alternatif yang waktu itu saya pertimbangkan. Yang pertama itu menanamkan pemahaman nilai-nilai agama, kemudian yang keduanya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang etika dalam bermedia sosial, dan yang ketiganya melakukan pendekatan pada peserta didik melalui pembinaan secara bertahap dan kontinu. Dari ketiga alternatif solusi pemecahan masalah tadi, akhirnya saya memutuskan mengambil solusi yang ketiga, yaitu dengan cara melakukan pendekatan pada peserta didik melalui pembinaan secara bertahap dan kontinu. Karena saya pikir bagaimanapun sulitnya permasalahan, jika kita lakukan secara perlahan namun terus-menerus, insya Allah akan ada perubahan yang signifikan pada diri mereka. Saya melakukan pembinaan sama mereka itu secara klasikal dan secara individual. Untuk tahap awal, saya lakukan secara klasikal, di mana mereka semuanya peserta didik dalam kelas tersebut itu mendengarkan pembinaan dari saya. Akan tetapi untuk proses selanjutnya, karena yang memiliki permasalahan adalah hanya beberapa orang anak saja, akhirnya saya panggil satu demi satu, saya lakukan coaching sama mereka
menanyakan kenapa perilaku mereka itu sampai demikian. Nah, mereka akhirnya berkata dengan jujur kepada saya, jadi penyebab-penyebabnya itu diantaranya yaitu memang pengaruh dari media sosial, mereka sering menonton tontonan-tontonan yang kurang mendidik, kemudian ya mungkinlah itulah kurangnya adanya pemahaman tentang bagaimana cara mereka memperlakukan media sosial tersebut. Akhirnya setelah berjalannya waktu, alhamdulillah terlihat adanya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik pada diri siswa yang secara perlahan menjadi habit atau kebiasaan dalam perilaku kesehariannya. Betapa terharunya saya ketika di akhir tahun mereka berkata, "Ibu, terima kasih. Kelas kami sekarang itu sudah menjadi kelas yang baik, sudah menjadi kelas yang kompak. Kami itu seringkali menjadi jika berbuat sesuatu kesalahan, malah kami itu malu. Karena apa? Apa yang saya lakukan itu bukan memarahi mereka, akan tetapi mengajak mereka itu untuk yuk kita bareng-bareng memperbaiki diri." Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.